Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulbillah wa ala alihi wa sahbihi. Sekarang ini hadis ya. Ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan muallif hadal kitab Ibnu Hajar al-Asqalani biridallahu syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. An Sahli bin Sa'din niku nggih. Oke. Ini nih kasihan. Ini Bu. Mana? Ini dari Hunur ya? Apa ini? Kirim Fatihah. Sekarang apa sudah berlalu? Oh, sudah berlalu. Kok di sini gitu loh? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama dulu. Raditu billahi rabba wa bil islah dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din. Hadis ini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Saat ini sering disebut di Indonesia ya, dan sholat 5 waktu, saat adzan maghrib, saat adzan isya. Ini nama orang. Aturun repot mawon. Ya. An Sahli bin Sa'din, dari Pak Sa'ad.
Oh, dari Pak Sahal, putrane Pak Sa'ad. Yaitu kala berkata, ja'a rajulun, teka sapa wong lanang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suwan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang suwan. Fagala terus matur, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani nuduhaken no panjenengan ing kula ala amalin ing atasi pira-pira amal idza amiltu tatkala ning amal sapa ingsun hu ing amal niki wa mangke ahabbani moko demen ing kula sinten Allahu Allah wa ahabbani an-nasu lan demen ing kula sinten an-nasu menungso. Fadala terus Kanjeng Nabi dawuh jawab izhad zuhuta sira. Zuhuta sira fid dunya ing dalam perkara dunya. Yuhibbakallahu moko demen ka ing sira sapa Allah wazhad lan zuhuta sira fiha ing daifima ing dalam barang indane sing ing sisine menungsa yuhibbukan nasu. Moko bakal demen ka ing sira sapa annasu menungso. Cara makna Jawane ngono. Indonesianya ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang menghadap Nabi, seorang lelaki menghadap Nabi. Faqala, kemudian dia berkata kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, dullani amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan, suatu amal. Idza amiltuhu, apabila saya mengerjakannya, ahabbani Allahu, Allah mencintaiku, dan wa ahabbani nas, dan Allah bisa mencintai, ada manusia mencintaiku atau disukai oleh manusia. Disukai apa, amalan apa? Jika aku amalkan Allah senang, menungso juga senang. Faqala, kemudian Nabi menjawab, izhad zuhuta sira. Apa itu? Hindarkanlah dirimu dari kecintaan di dunia terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Jadi kosongkan hatinya cinta terlalu terhadap dunia. Jangan terlalu mencintai dunia, Bu. Dunia, harta apa saja cukup di tangan saja. Jangan masukkan ke hati. Ya, nanti Allah akan cinta kepada kita. Tapi kalau hati ini dipenuhi dengan cinta dunia, tidak dikasih ruang cintanya kepada Allah, nah itu sering kecewa orang seperti itu. Karena merasa tidak bisa membawa dunianya ketika kita mati. Cinta terhadap mau sedekah cinta, mau sedekah mau sedekah eman, lebih tebal eman daripada imannya. Wazhad fima indan nas, dan hindarilah juga keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki. Jadi apa yang kita punya itu dilakoni. Ya, kadang-kadang banyak orang pusing kepala itu karena mikirin nikmatnya orang. Ya kan? Gak mikirin nikmatnya dewe. Banyak orang sakit, banyak orang geblak-geblak, ayanan kali. Ya, banyak orang sakit hati, sakit kepala hanya gara-gara mikirin nikmatnya orang. Ya Allah. Jadi apa yang kita miliki itu disyukuri, dijalani, dinikmati. Nah, maka kalau kamu mencukupi itu, kata Nabi, yuhibbakan nasu, maka manusia akan mencintaimu. Mereka akan menyenangimu karena kamu pandai bersyukur dan pandai berterima kasih. Anane niku disyukuri. Banyak orang yang sakit gara-gara mikirin nikmatnya orang.
wong iku anu ya, mikir, wong iku ya. Tuh, kalungnya wong iku gede, bingung karena mikirin dunianya orang. Terus timbul iri hati, bisik ke tetangganya. Implementasi. Lapo mikirin uang, si masalah. Kok cik men gaji. Ya Allah, rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasanun, sanadnya hasan. Ya baik maksudnya. Nah, apa yang dapat kita petik dari hadis ini? Yang pertama, mencari kecintaan manusia itu boleh-boleh saja, tetapi setelah mencari kecintaannya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, zuhud terhadap dunia itu termasuk salah satu sebab kecintanya kepada Allah terhadap hambanya. Jadi kalau pulang panjenengan zuhud terhadap dunia, artinya enggak mencintai dunia. Dunia itu hanya ada di tangan saja, tidak masuk ke hati. Ya, kalau dunia di tangan, Bu, mudah ini dikeluarkan. Gitu? Kalau harta itu ada di tangan, di genggaman kita, itulah umpama ono tarian soal apa, ini mudah. Tapi harta itu sampai ke hati, wangel ditokno, wangel. Tak jalan tuh, rokok. Ono kok abang-abang masuk maneh wae. Kalau loh kok biru masuk maneh. Sampai ketemu sing pakai pedang lho Bu, biyen. Patimura. Ketemu Patimura, Bu. Wah, iki sing tak goleki. Masuk. Ya Allah. Masya Allah. Mari ngono ambek uang buri dikenekno. Apa? Ngasih uang 200. Wah, subhanallah. Hebat Bapak ini, ambil. Ini mana Mas? Ini Mas, kotak Mas. Jemblong-jemblong dan jalan. Habis buyar pengaceramah, Jumatan, dan datang lagi orang itu. Pak, nyun sewu mau tanya. Oh nggih, usaha Bapak nopo sing? Kelihatannya kok sederhana banget. Oh enggak punya usaha Mas. Alah, wong usaha Bapak mawon 200. Sing pun dina sing niku wau, lan niku duwe sampeyan ruto. Apa mau kapan? Padahal awak emang milih-milih tepak Patimura ya. Sing roto gak ero 200 cemplung lebih sana. Ya Allah. Yang ketiga, manusia hanya akan cinta kepada orang-orang yang tidak berusaha untuk merebut apa yang sudah ada di genggaman mereka, tidak bersaing dalam urusan mereka. Jadi uang itu kadang-kadang punya musuh hanya gara-gara dari tingkah laku kita sendiri. Leres napa leres? Coba kita itu ya jangan memikirkan nikmatnya dia. Memikirkan nikmat kita ada. Kita sekedar untuk ya sehelo sebiasa. Ya, bergaul masyarakat biasa. Kemudian kita sibuk dengan bersyukur dengan apa yang ada, yang kita miliki. Insya Allah orang-orang senang. Tapi lah kita itu suka ngelirik nikmatnya orang. Pusing gara-gara mikirin nikmatnya orang, Bu. Waduh. Dia akan dibenci oleh orang banyak. Na'udzubillah. Hadis bawahnya. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya hati,
dan taat beribadah kepada Allah tanpa diketahui oleh orang banyak. Artinya suka menyembunyikan, termasuk sedekah. Ya, menyembunyikan sedekah. Sedekah yang disembunyikan itu bisa memadamkan murka Allah. Bisa memadamkan murka Allah. At-taqiyah, al-ghaniyah, al-khafiyah. Teluni. Innallaha yuhibbul abda. Innallaha sa'tamani Gusti Allah yuhibbul abda iku remen sapa Allah al-abda ing kaulane. Allah remen kepada seorang hambanya. Hamba yang bagaimana? At-taqiyah, hamba yang bertakwa. Al-ghaniyah, kaya hati. Al-khafiyah, yang suka menyembunyikan ibadahnya. Suka menyembunyikan ibadah. Kecuali kalau yang memang dicontohkan untuk diperketokkan. Napa diperketok nih, Bu? Enggak, maksudnya contohnya apa? Wis ngerti diperlihatkan. Diperketokkan itu apa? Contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, gitu. Nah, itu zakat fitrah. Coba sembunyi-sembunyi. Bingung penerimanya. Oh, kita kondi. Gitu. Nah, jadi diperketokkan itu ya yang wajar. Yang sunnah juga begitu, ada nilai syiarnya. Idul Fitri, Idul Adha. Atau dalam suatu majelis ada nilai pendidikannya. Apa? Tasbih jamaah. Nah, kan banyak orang nolak itu. Oh, itu kocelok yang ngomong. Kocelok. Jelas kocelok ini. Saestu banyak orang nolak. Oh, tasbih gak usah jamaah. Wah, itu kocelok tenan itu. Ya. Padahal kalau kita tahu, Bu, ya jamaah itu kita enjoy. Tapi coba sholat dhewe di omah, mualas. Leres napa leres? Wis lah anani we ayo kita lakoni. Ya. Ndak usah niko-niko, gak usah reno-reno sing ngomong bid'ah lah, ono ya. Mawon dilakoni Nabi itu loh. Karena dulu pamannya datang ke rumah Nabi. Man, iya le, sampean puruna tak kasih amalan. Amalan apa? Ya pokoknya amalan sembahyang. Lek iso bendino. Lek gak kuat seminggu sepisan. Lek gak kuat 1 bulan sepisan. Lek gak kuat setahun sepisan. Lek gak kuat mana setahun sepisan. Pokoknya pernah walau 1 kali dalam hidupnya paman. Oh iya loh, kok penting banget mah. Ya iya dong. Penting ini. Oh ya wis apa itu? Salat tasbih man. Iku padha karo salat taubat. Dosa-dosa sampean bakal diriciki karo Gusti Allah. Oh ya apa piye carane? Nah niku wau kados niku wau. Nggih, carane kados niku wau. Bu, carane kados niku wau. Tak kira gak mireng. Allahu Akbar. Pada waktu berdiri 15 tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini cara ngitungnya ngeten. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pinten? 15. Untung teman jamaah tadi. Ya apa lah jamaah? Subhanallah 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 subhanallah. Ngepot subhanallah subhanallah subhanallah. Itu tasbih minimalis. Tapi sebenarnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, 1 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus Bu 10 15 rukuk. Allahu akbar. Pinten rukuk? 10 setelah subhan rabbiyal azimi wa bihamdi sepisan mawon. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sekali saja. Subhanallah 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 10. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Subhanallah subhanallah. Pinten? 10. Allahu akbar.
Pintar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah 10. Allahu akbar rabbil firli dan seterusnya 10. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah 10. Allahu akbar duduk istirahat 10. Duduk istirahat 10. Allahu akbar. Baca Fatihah lagi berapa? Tasbihnya 15. Begitu terus. Jadi setiap berdiri 15. Satu rakaatnya itu 5. Lek 4 rakaat 300 tasbih. Misalnya panjenengan pada waktu berdiri kagem mek 10. Kapan nyaur? Pasro rokoknya 15. Pokoknya nyaur loh awas. Kalau kelebihan, nggak apa-apa kalau kelebihan. Misalnya di Ongah, jenengan salah tasbih, wabah 15. Tapi sawe muring-muring bojone. Nanti si masalah, suweman. Kabeh 15. Kalau kurang itu wajib nyaur. Tapi kalau lebih nggak apa-apa. Lebih dibaca 11. Paham ya? Jadi saya ingatkan kembali bahwa sholat tasbih itu penting. Paman Nabi sampai digitukan. Paman, ini sampean saya kasih amalan. Lek kober bendino, lek gak kober seminggu sepisan. Lek gak kober 1 bulan sekali, kayak Ar-Raudhah. Ngono jadi Nabi ke pamannya. Kayak di Ar-Raudhah itu lho. 1 bulan sekali. Jumat pertama saking niki wau winginane ditunda sekarang. Terus apa jenenge nggak bisa 1 bulan sekali, ya setahun sekali man katanya. Aduh kalau setahun sekali nggak bisa, pokoknya pernah walau 1 kali dalam seumur hidup. Paham ya? Saking pentingnya. Wis gak tahu sembahyang nyacat sing sembahyang. Lah kucluk kan. Saestu niku kucluk tenan. Wong cangkeme elek ngono. Gak gelem salat nyacat. Gak gelem melok salat malah ngelek-ngelek nang njaba. Apa ngono? Bid'ah. Lho, iki sing dilakoni Nabi, Bro. Gitu kan. Ini dilakukan Rasulullah, bahkan diajarkan kepada pamannya saat itu. Aku nguping di kitab, tapi nguping di kitab. Jadi jenengan kalau ngomong ngeten niki, luapan saya ngomong begini ini, jenengan ndak usah ngapain itu katut terpengaruh oleh bisikan iblis ndasi ireng. Doyan jajan. Ngerti nggih? Wis lek terpaksa ngomong jenengan ngomong sesuai di Quran itu ya napa jawabane? Lana a'maluna walakum a'malukum. Wis amalku, amalmu. Kon sok ngurus aku. Aku punya dalil, aku punya guru. Ngerti nggih? Nah, baik. Kalau dilakukan di siang hari seperti ini, 4 rakaat 1 salam. Kalau panjenengan melakukan mari isya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 rakaat dibagi 2. Ya, paham ya? Udah lagi. Pokok kapan waktunya? Pokoknya tidak bersamaan dengan waktu-waktu haram. Mari asar haram, mari subuh haram. Baru subuh ngene maneh. Allahu Akbar.
Assalamualaikum. Suwe kan ditunggu ae koncone. Kon salat apa? Tasbih. Haram, enggak boleh. Waktu-waktu haram. Paham nggih? Itu loh pentingnya mengetahui itu, Bu. Enggak loh. Salat haram jadi. Loh, waktu ini loh. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, katanya Syekh Ibnu Ruslan. Katanya Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang melakukan beramal, entah itu amal soleh, entah amal apa saja, amal ibadah, amal sholat, tetapi bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa ngaji, ya, a'maluhu, maka amal-amalnya itu mardudatun, ditolak oleh Allah, wala layan baluk, tidak diterima. Nah, sudah tertolak, tidak diterima. Maka pentingnya ilmu itu penting. Ayo baca bersama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Enggak bisa ya? Ya wes tak minum sih. Katanya Imam Ibnu Ruslan, setiap orang yang melakukan amal tanpa ilmu, maka amalnya itu ditolak dan tidak diterima. Apa Bu contohnya? Amal tanpa ilmu. Wudhu misalnya. Lah kok wudhu itu sikil diriin. Nawaitul wudhu li-rafi. Itu namanya ya al-jahil. Al-jahil. Hadis tadi apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak suka menampakkan ibadahnya yang mereka lakukan, kecuali dalam satu majelis komunitas sendiri, tujuannya pendidikan, nggak apa-apa. Tidak mementingkan harta benda, bukan berarti kita tidak butuh dunia, butuh. Wong kula jenengan sik di dunia ya, butuh. Maksudnya jangan sampai mencintai sampai ke relung hati, paham? Butuh Bu. Kayak mobil loh. Mosok wong sing duwe mobil sombong. Mobil ora butuh bensin. Yo gak melaku-melaku. Iya, butuh, tetap butuh. Manusia itu butuh dunia. Jangankan kok menungso dalam keadaan begini meneng nih. Salat loh butuh dunia. Contoh, salat butuh dunia. Contohnya, mau kena jajal salat muda. Laki wong moro. Gitu. Dan menjauhkan diri dari ketenaran. Jadi bukan hanya pamer maksudnya. Yang kedua, orang seperti ini biasanya tidak suka bergaul dengan orang-orang yang terhormat. Mereka justru hanya tertuju kepada Allah. Maksudnya terhormat itu ya orang terpandang, bukan sholatnya bukan hanya untuk dilem pejabat, apa macam-macam lah. Bukan, tetapi fokus apa kalau bahasa Bondowosonya itu seeking pleasure of God only. Itu bahasa Bondowoso. Kalau bahasa Al-Qur'annya ibtigha amardatillah. Apa itu? Hanya mengharap ridha Allah semata. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini, semoga barokah manfaat. Insyaallah pertemuan yang akan datang pas Habib Maji ini hadis dari Abi Hurairah diiling nggih. Monggo yang mau bertanya. Ya. Untuk sholat takbir tadi ya, katanya kan ya, tadi apakah itu boleh tidak mulut? Maksudnya? Kadang-kadang ada yang keluarnya agak bulu. Oh, enggak apa-apa, Bu. Ini dari UIN. Dari UIN itu
apa namanya yang dibaca itu Bu yang pertama Alhaakumut Takasur, rakaat kedua Wal Asri, terus ketiga Qul Kafirun, rakaat keempat Qul huwallahu ahad. Ini tata cara tak bacakan ya. Ini halaman 105. Salat tasbih, tata cara pelaksanaannya. Salat 4 rakaat dengan 1 salam atau 2 salam kalau malam nggih. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat At-Takasur. At-Takasur. Alhaakumut Takasur. Itu rakaat pertama, Bu. Rakaat kedua setelah Fatihah Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bukan. Siapa? Sambung-sambung. Bertawasau bil haq wa tawasau bis. Rakaat ketiga setelah membaca Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Rakaat keempat setelah Fatihah Qul huwallahu ahad Allahus samad. Apabila jadi saudara-saudara kalau rakaat keberapa tadi ya? Keempat ya. Kalau rakaat keempat Al-Ikhlas itu terus mocong ini Qul a'udzu birabbil Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya, itu tidak boleh. Karena lam jalalah. Ta'ziman wa takriman lilam jalalah. Tidak boleh. Makruh hukumnya. Loh, yai kula ngoten kok. Itu kiai ini yang suka makruh. Makruh itu artinya dibenci oleh Allah. Ya. Oh, guru kula lho. Guru kula lek maca qul a'udzu qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad. Itu hukumnya makruh. Paham? Ar-Raudhah ojo melok-melok. Nah, ojo melok-melok. Masih niatnya gaya. Ben diarani ono. Oh ya. Ya saya biasanya rakaat kedua, setiap rakaat kedua sholat taraweh itu biasanya imamnya itu sampai di masjid jami pun begitu. Ya Allah, gak ngaji di Ar-Raudhah wong iku. Wallahu ahadunillahus samad. Ndak boleh. Lam jalalah itu ndak boleh. Takriman wa ta'ziman billah. Ndak boleh. Paham nggih? Ndak boleh. Jadi karena kita menghormat kalimat lam jalalah, kalimat Allah, kita mengagungkan kalimat Allah, maka tidak boleh mendatangkan nun kecil seperti itu. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kalau yang lain boleh, Bu. Misalnya sholawat Fatih, ya, tanwin ketemu alif dan lam, maka mendatangkan nun kecil. Muhammadin menjadi Muhammadinil Fatihi, gitu. Nah, tapi lah ahadun ketemu Allah enggak boleh. Ahadunillah. Sopet pengiranmu Allah lho, mari ngono. Gitu. Nah, itu pengenyaan jenenge. Nama Bu? Pengenyaan. Enggak boleh. Sekali lagi Ar-Raudhah cok melok-melok. Ya, wasyo sing ketoke ustad, ketoke kiai, lho kok ngomong ngono, berarti dhek tidak ngerti di bidang itu. Paham? Nah, Bun. Ini masalah ini sudah paham ya ini surat-suratnya. Oke, ada lagi? Siapa? Tidak ada. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa dilihat kembali tayangannya di Instagram Sudirman Nahrawi.